Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat, rahmat, hidayah dan taufiknya yang telah membawakan kita, yang diberikan kepada kita semua sehingga dapat lagi berkunjung di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjut pula dengan salat witir secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita, junjungan kita, panutan kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Baiklah, kami dari Panitia Amalia Ramadan Masjid Wais Al-Qarni ingin menyampaikan beberapa hal, yakni yang pertama, saldo kas atau saldo malam lalu Masjid Wais Al-Qarni sebesar Rp3.546.900. Kami ulangi, Rp3.546.900. Dan adapun pemasukan dari isi kota infak malam kemarin sebesar Rp157.000. Dan adapun sumbangan menu buka puasa untuk hari Ahad depan, yakni yang pertama dari keluarga Bapak Ardi sebesar Rp100.000, dan yang terakhir tanpa nama sebesar Rp20.000. Jadi total saldo kas menu buka puasa sebesar Rp4.569.000. Dan adapun pengeluaran dari transportasi mubalik sebesar Rp200.000. Dan yang terakhir saldo pada malam ini sebesar Rp3.503.900. Saya ulangi, Rp3.503.900. Dan adapun yang akan membawakan konsumsi menu buka puasa pada esok hari, yakni yang pertama keluarga Bapak Rustam, yang kedua keluarga Bapak Ambo, yang ketiga keluarga Bapak Nurdin, dan yang terakhir keluarga Ibu Haji Amas. Kami selaku Panitia Amalia Ramadan Masjid Wais Al-Qarni mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Dan yang insyaallah akan membawakan ceramah pada malam hari ini, yakni Bapak Al-Ustaz Imri Abdullah LC. Kepadanya kami persilahkan. Waliyatafadhal mashkuran wa majura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tentu bertambah pula kesyukuran kita kepadanya, di mana pada malam ke-10 di bulan Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik
dan hidayah kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini. Dan alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan mengerjakan salat sunnah tarawih secara berjamaah pula biidznillah. Para jemaah sekalian, hafizakumullah taala jami'an. Ya, perlu kita kembali menyegarkan ingatan kita, wawasan kita, bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua atau dikenal dengan birrul walidain merupakan suatu kewajiban bagi seorang anak. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan itu banyak ayat, di antaranya di surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan kata Allah, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Dan Allah katakan, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini para jemaah sekalian, kata para ulama kita bahwa perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan untuk berbuat kesyirikan ini disandingkan dengan apa? Disandingkan dengan amalan yang mulia. Apa itu? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga para jemaah sekalian, wajar kenapa Rasulullah SAW telah menegaskan sejak lama dan berulang-ulang bahwa di antara bentuk dosa besar adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, waliyadillah. Ya, berbuat keburukan atau durhaka kepada kedua orang tua, tidak taat kepada kedua orang tua, membuat orang tua kesal. Ya, ini diantara bentuk dosa besar yang ternyata di zaman kita sekarang ini dianggap hal yang sepele oleh sebagian kaum muslimin. Ketika ada orang tua yang menasihati anaknya, dengan mudahnya anak tersebut yang membantah, bahkan menghardik orang tuanya, waliyadzubillah, tidak terdosa. Makanya Allah sebutkan dalam surat Luqman, surat di beberapa Al-Quran, di beberapa ayat disebutkan dalam surat perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Allah katakan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian Allah katakan, jika kedua orang tua menyuruhmu untuk menduakan Allah, menyebutkan Allah, fala tuti'huma. Jangan diikuti, jangan ditaati, karena ini bentuk kesyirikan. Tetapi tidak sampai di situ ayatnya. Allah katakan dan kita disuruh untuk apa? Berbuat baik, walaupun orang tua misalnya masih dalam keadaan belum kenal Islam, kemudian memerintahkan anaknya untuk berbuat kesyirikan, kita tidak ikuti. Tetapi kita tetap berbuat baik pada orang tua, wa qul lahumā qawlan karimah. Allah katakan, dan berkatalah dengan orang tuamu dengan apa? Dengan perkataan yang lemah lembut. Padahal ini jelas-jelas orang tuanya ini berbeda keyakinan dengan anaknya. Ketika orang tua memerintahkan anaknya untuk berbuat kesyirikan, kita tidak ikuti, tidak taati, karena ini dosa yang paling besar. Tetapi tidak sampai di situ. Justru kita tetap berbuat baik, diperintahkan tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita, para jemaah sekalian. Apatah lagi kalau
ya orang tua kita ini ya sama-sama keyakinannya dengan kita, sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu ya kewajibannya lebih kuat lagi untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kewajiban tersebut bertambah besar ya ketika kita mendapati orang tua kita sudah tua renta, ya sudah tua renta, ya dan sudah pikun, banyak ya hal-hal yang sudah jadi ya luput, ya butuh bantuan ya anaknya. Ada sini ya seorang anak ya seharusnya lebih memperhatikan lagi ya kedua orang tuanya para jemaah sekalian. Makanya kita lihat dalam Al-Quran itu bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau memiliki seorang ayah yang ternyata musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pekerjaan dari bapak Nabi Ibrahim ini adalah yaitu ya tukang pahat, ya membuat patung, membuat patung. Ya, bapaknya Nabi Ibrahim ini memerintahkan, menyuruh anaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjual patung tersebut, ya berhala ini dijual ke pasar. Nabi Ibrahim seorang nabi, ya utusan Allah. Ya beliau bawa itu berhala ke pasar. Ya beliau bawa itu berhala ke pasar. Tetapi apa yang beliau katakan kepada ya para penduduk di pasar itu, beliau katakan ya, ini berhala jangan ada yang beli. Ya, jangan ada yang beli. Ya, siapa yang beli dan dia menyembahnya maka ya kekal di neraka selama-lamanya. Jadi beliau ya untuk ya demi tetap ada berbuat sisi berbuat baik pada orang tua beliau atau bapak beliau ambil itu ya berhala ke pasar, beliau bawa. Tetapi justru apa? Beliau dakwakan bahwasanya ya jangan ada yang beli berhala, jangan ada yang sembah berhala, karena nanti akan masuk neraka waliyadzubillah selama-lamanya. Nah, ini para jamaah sekalian. Nabi Ibrahim tetap ya berusaha untuk mendakwahi bapak beliau tanpa menggurui. Kalau kita sekarang subhanallah, kita dapati anak muda zaman sekarang ya dia punya wawasan sedikit tentang keislaman. Ya, dia sudah mulai belajar agama. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Tapi ketika dia pulang ke rumahnya, bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan kedua orang tuanya, justru ya luar biasa keras. Ya akhlaknya tidak mencerminkan seseorang yang belajar ilmu agama. Sampai-sampai ya kedua orang tuanya ya pertanyaannya ini, ya kenapa bisa seperti ini? Ya belajar agama, belajar mengaji, rajin sholat di masjid, tapi justru dengan orang tua ya kasar luar biasa. Ya kata-katanya dia menyakitkan kedua orang tua, hati kedua orang tuanya. Nah ini tanda-tanya para jamaah sekalian. Ya apa yang perlu dievaluasi? Yaitu niat dalam belajar itu. Seharusnya orang yang semakin belajar, ya semakin tawadhu, semakin rendah hati, ya semakin lemah lembut, ya terutama dengan yang kedua orang tuanya. Orang tua kita, ya mereka lah sebab yang kita berada di muka bumi ini. Ya, jasanya luar biasa. Justru, ya sebaik apapun, ya sebesar apapun kebaikan yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, itu tidak bisa sama sekali membalas jasa-jasa mereka. Ya, buat kita para jamaah sekalian. Maka sangat mengherankan ketika ada seorang anak yang berusaha ya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tetapi ya dia meniatkan bahwasanya saya berbuat ini sebagai bentuk ya balasan kepada orang tua saya yang sudah berbuat baik kepada saya. Setelah itu kalau saya sudah berbuat baik sudah selesai. Tidak seperti itu. Justru kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah sekalian,
Ya. Ya, perlu kita perhatikan bersama, jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka waliyadzubillah. Ya, dan di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita adalah senantiasa kita doakan kedua orang tua kita. Ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil. Usahakan para jamaah sekalian. Ya, dan setiap harinya ada doa yang kita panjatkan untuk kedua orang tua kita. Ya, usahakan, dan ini bentuk perhatian kita kepada kedua orang tua kita. Terlebih lagi kalau ya seorang anak yang tinggal berjauhan dengan orang tuanya. Misalnya anak ini merantau, maka bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah bagaimana dia selalu ingat dan mendoakan kedua orang tuanya agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberkahan akan datang biiznillah ketika seorang anak senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dalam hadis disebutkan ya, ridho Allah, ya, bahwasanya ridhonya Allah itu ya tergantung dari ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah, dan kemurkaannya Allah itu bergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Waliyadzubillah. Orang tua kita menangis misalnya dikarenakan ya kesalahan kita atau ya perbuatan kita yang membuat orang kita ya sakit hati. Ini di antara hal yang harusnya kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan momentum bulan Ramadan para jamaah sekalian, momentum bulan Ramadan di mana ya seharusnya kita lebih lagi memperbanyak doa untuk kedua orang tua kita. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua kita bukan sebagai bentuk balas jasa, bukan, tetapi ya sebagai bentuk ya amalan mengikuti sunnah Nabi SAW dan juga ya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang tua kita misalnya dari sisi akademik ya, dari sisi akademik mungkin ya tidak seperti anaknya mungkin yang sarjana, tetapi jangan sampai anaknya ini ya menjadi sombong, waliyadzubillah, dan berkata kasar dengan orang tuanya. Justru ya kita bersyukur ya orang tua kita ya dengan jerih payah susah payah menyekolahkan kita, membiayai kita sampai kita ya alhamdulillah ya sekolah kuliah alhamdulillah. Dan ini para jemaah sekalian, seharusnya ya, kita bagaimana lagi berusaha semaksimal mungkin mendoakan kedua orang tua kita dengan doa-doa yang baik, mengampuni dosa-dosa mereka, dan juga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Syukran jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.